ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Monggo. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil لعشرة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة. يا الله بها، المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. يا الله بها، يا الله بحسن وخديجة الكبرى التي يلي المعالي خاتمة. يا الله بها، وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة. يا الله بها، يا الله بحسن وبآسية من أصبحت من كل هول سالما. يا الله بها، وبحق جبريل الأمين على الصحائف تما. يا الله بها، يا الله بحسن الخات وبحق جبريل الأمين على الصحائف تما. يا الله بها، يا الله بحسن الطف بنا والمسلمين من كل عين لما. يا الله بها، يا الله بحسن ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عما. يا الله بها، ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة. يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد
salatan takunu likulli hammin faraja wa likulli dhiqin makhraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'd. Para hadirin, para jamaah, para bapak, para ibu, saudara, saudari, jamaah pengajian hajat yang rutin dilaksanakan setiap malam Jumat di Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Semoga apa yang dilaksanakan, apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan menjadi sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kabulkan kesemuanya, hajat-hajat dunia. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, iqdi hajatina kullaha, hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Wahai Zat yang maha menunaikan hajat-hajat, wahai Zat yang maha menunaikan hajat-hajat, maka tunaikanlah hajat-hajat kami, hajat-hajat dunia Kau berikan kemudahan kepada kami, dan hajat-hajat akhirat Kau ampuni dosa-dosa kami. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin ya rahmanir rahim. Para hadirin, para jamaah, dan tak lupa penghormatan saya kepada seluruh keluarga besar jajaran takmir Masjid Agung Baitur Rahman, yang terutama kepada Ketua Takmir Al-Habib Sayyid Al-Am Mahdi bin Hasan Al-Haddar. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat dan afiat, sehingga terus bisa memimpin untuk memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para rawuh, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah. Sedikit saya akan menyampaikan sebuah kisah, yang mana ini kisah nyata, bukan sekedar dongeng. Dengan harapan semoga saya wabil khusus terutama bisa mengambil manfaat dan mengajak kepada panjenengan semuanya. Berikut kisahnya. Diceritakan di zaman Raja Muhammad bin Harun Ar-Rasyid, yang beliau punya julukan Al-Mu'tasim. Julukannya Al-Mu'tasim. Namanya Muhammad. Ayahnya namanya Harun Ar-Rasyid, yang sering diceritakan dalam kisah-kisah bersama Abu Nawas. Ibu bapak, Abu Nawas itu bukan pelawak, Abu Nawas itu bukan tukang melucu, bukan. Beliau itu bahkan orang saleh. Beliau itu bahkan waliyun min auliyaillah. Beliau itu tokoh sufi. Abu Nawas. Sering ceritanya mesti rajanya namanya Harun Ar-Rasyid. Ini raja baik juga. Cuman tidak tahu kok cerita yang beredar di masyarakat kok tidak enak semuanya. Nanti rajanya kentut. Akhirnya ngomong sama Abu Nawas, golek ono kentutku. Bingung Abu Nawasnya, gimana cara golek kentutnya raja ini? Oh, raja makannya roti sama keju. Akhirnya Abu Nawas kentut, makan roti sama keju, kentut, terus diwadai botol, digesekkan sama raja. Ini raja kentut sampean. Oh yo, tepak bener. Ndak, ini mungkin cerita perlu diuji nih, perlu dikoreksi. Mana referensinya?
Kadang-kadang banyak cerita yang justru membuat pembacanya menganggap remeh dua tokoh ini. Padahal dua tokoh ini tokoh yang hebat. Harun ar-Rasyid, raja yang saleh. Abu Nawas, tokoh sufi, orang saleh, waliun min auliyaillah, yang setiap Jumat syairnya selalu dibaca di seantero masjid di dunia. Apa itu syairnya? Saya panjenengan hafal semuanya. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzanbil azim. Ini Abu Nawas yang nulis. Ini Abu Nawas yang ngarang syair yang dibaca terus setiap Jumat. Singkat cerita Ibu, Bapak, Harun ar-Rasyid punya anak namanya Muhammad, julukannya Al-Mu'tasim. Luar biasa beliau ini, Raja Muhammad ini. Beliau punya orang yang setiap waktunya datang untuk maringi nasihat. Orang soleh di zaman beliau suka datang ke istana maringi nasihat sama Raja Muhammad. Mungkin ini yang perlu dicontoh oleh pemimpin-pemimpin zaman sekarang agar supaya langkah ke depan yang dilaksanakan, kebijakan-kebijakan yang direncanakan, agar supaya mendatangkan ridha Allah, agar supaya sesuai dengan cita-cita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tunjuk orang-orang yang ahli agama yang bisa mengingatkan maringi nasihat. Dilakukan oleh Raja Muhammad Al-Mu'tasim. Sampai-sampai orang soleh ini kalau sudah masuk ke Raja Muhammad tidak pakai protokoler, sudah tidak usah izin-izin, tidak usah, langsung masuk. Secara zahir, ibu bapak, secara zahir orang soleh tersebut gampang masuk ke raja, ngasih nasihat, kemuliaan, gitu ya. Kalau sampean lihat saya masuk ke apa depannya ini, pendopo, dah pakai izin, langsung nasihat kepada bupati, sehari, seminggu sekali. Masyarakat bilang hebat Habib Saleh, sebuah kemuliaan kata masyarakat. Begitu juga orang saleh ini masuk terus ke Raja Muhammad ini, nasihat. Masyarakat di luar bilang ini sebuah kemuliaan. Tapi sayang, seribu sayang, setiap ada kenikmatan pasti ada yang tidak senang. Ibu bapak, likulli dzi ni'matin mahsud atau kama qala, setiap orang yang dapat nikmat pasti ada yang tidak senang. Saya panjenengan kalau dapat nikmat, yakini ada yang tidak senang sama saya panjenengan. Panas hatinya, merongkol dodo nih. Itu tekondiku, awas oleh ini togel. Kenapa? Hasad. Tapi saya panjenengan yang dapat nikmat, tidak usah bingung cari siapa yang hasud. Saya panjenengan yang dapat nikmat, tidak usah bingung, tidak usah cari siapa yang hasud sampai aku. Tidak usah bingung, tidak usah dicari, tidak usah. Gimana? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Makanya saya panjenengan dianjurkan untuk memperbanyak al-mu'awwidzatain, 2 surat perisai. Yang pertama qul a'udzu birabbil falaq, yang kedua qul a'udzu birabbin. Ini 2 surat perisai agar supaya selamat saya panjenengan dari gangguan-gangguan. Tidak usah sibuk cari sapa sing hasud sampai aku, tidak usah. Nanti takutnya suudzon sama saudara, nanti prasangka jelek sama saudara, akhirnya dosa nanti akhirnya. Minta saja sama Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad. Yang terakhir
Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, minta perlindungan dari orang hasud, orang yang tidak senang lihat orang lain dapat nikmat. Kalau hasud saja ibu bapak aman ini. Panjenengan tumbas kursi pojok anyar, saya mangkel hasud, cuman saya diem, aman ini. Cuman yang bahaya, panjenengan tumbas motor anyar, saya hasud, kemudian saya cari cara gimana caranya motor itu hilang itu. Ini bahaya ini. Kadang-kadang saya hasud, ambil paku, sodok bannya, rusak catnya. Ini namanya kata Allah, idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Orang hasud kemudian melampiaskan hasadnya, dengkinya. Datang ke tengah dukun, ketno pun mbah niku mbah, mangkel aku mbah. Ini syarri hasidin idza hasad ini. Minta sama Allah, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hasud ini ya, di antara sifat yang hampir semua orang terjangkiti, termasuk yang duduk di depan sampean ini. Nabi yang bilang ada 3 sifat siapapun saja bisa terkena. Apa salah satu 3 sifat ini? Hasud, dengki, iri, tonggo tumbas kursi pojok mencret, tonggo tumbas sepeda motor anyar mumet, tonggo tumbas motor anyar stroke mati terus. Kathah niki. Pusing dia, bingung dia, panas hatinya. Ini tanda hatinya bosok ini. Ini tanda hatinya sakit. Tapi saya pancingan yang dihasut tidak usah bingung, minta perlindungan sama Allah. Yang hasut biarkan hasut, nanti lama-lama hancur sendiri nanti. Karena orang hasud, yang hasud di hatinya itu makan kebaikannya sampai habis. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sifat hasad, sifat dengki itu memakan kebaikan. Salatnya habis, puasanya habis, zakatnya habis, hajinya habis semua tonggo habis semuanya. Seperti api, si jago merah melalap kayu, habis kayunya 10 hektar ente. Habis kayunya, akhirnya makan dirinya sendiri, hancur badannya. Waliyadzubillah min dzalik. Mungkin diparingi selamat saya panjenengan. Jangan hasad, jangan dengki. Tonggo dapat nikmat motor anyar, jangan hasud, jangan dengki. Hakikatnya kalau tidak seneng, bukan tidak seneng sama tonggo yang dapat motor anyar, tapi dia tidak seneng sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kasih mobil anyar sama tonggo bukan karena kerjanya, bukan karena semangatnya, tapi murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seneng berarti tidak seneng sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya. Tidak terima sama Gusti Allah. Mudah-mudahan bersih, dibersihkan kali Gusti Allah manah kula panjenengan. Singkat, langsung saja kembali ke kisah ini. Jam 9:15 saya turun. Kemudian panjenengan salat hajat. Jam 10 pulang nggih. Setengah 11 pulang tidur terus nggih. Persiapan salat subuh. Kok menteri si raja ini, kembali ke cerita tadi nggih, menterinya raja ngelihat orang soleh ini keluar masuk ke raja. Kok enak wong soleh iki. Kok enak temen Ustaz iki. Masuk keluar masuk. Ini lama-lama kata si menteri, kalau dibiarkan akhirnya mengambil hati raja senang sama dia, saya tersingkir nanti akhirnya. Kata si menteri. Akhirnya menteri punya rencana, biar aman posisi saya, tak pateni ae wis wong soleh iki. Saya bunuh saja orang soleh ini, biar aman posisi saya. Ini sudah hasud,
Si menteri punya penyakit seneng kedudukan. Ini bahaya ini. Cinta kedudukan. Komplikasi penyakitnya si menteri ini. Akhirnya nyusun rencana gimana caranya bunuh orang soleh ini. Terfikir, ditemukan. Langkah pertama, datang ke tempat raja si menteri. Madep sama raja. Raja, mohon maaf, iya ada apa? Panjenengan kan sering didatangi orang soleh, nasihat sama panjenengan katanya. Iya betul. Itu raja di depan panjenengan tak mesem-mesem itu. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, yang adil raja, yang amanat raja, itu di depan panjenengan tak raja. Itu orang soleh, kalau keluar dari panjenengan raja, ketemu masyarakat, itu ngomong orang soleh itu, orang-orang, sampean tahu ndak abape raja Ambu Basin? Bau nafasnya raja Ambu Basin, baunya tidak enak. Ngomong seperti itu sama masyarakat raja. Kaget raja. Lah mosok? Tak bohong kamu. Raja kalau tidak percaya, coba nanti pertemuan akan datang, pasti duduknya orang soleh itu menjauh dari raja. Selalu dekat nanti. Pasti kalau duduknya dekat sama raja, ditutup sama dia nanti hidungnya. Biar dak nyium ambunya raja yang basin. Temenan, enggak raja. Ya wis, ingin saya buktikan. Silakan raja. Keluar dari tempatnya raja, si menteri langsung ke rumahnya orang soleh yang suka datang ke raja itu. Ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, disambut semua orang soleh kiai ini. Silakan duduk menteri, nggih, singkat saja si kiai, saya kepingin ngaturi panjenengan ke rumah saya kepingin ngundang sampean. Kapan ada waktu sampean ke rumah saya. Kalau bisa kiai, kalau sampean mau ke tempatnya raja, mampir dulu ke rumah saya sangat senang kalau sampean bisa mampir. Oh ya wis, siap. Saya nanti kalau mau ke tempatnya raja, mampir ke tempat sampean dulu. Wangsul si menteri ini sambil mesem-mesem, macan mesem. Hati-hati nggih. Kalau ada macan mesem sama panjenengan, itu bukan akrab itu, mau disikat panjenengan itu. Pulang si menteri. Tiba pada waktunya si orang soleh kiai ini untuk datang ke tempat raja sesuai dengan undangan menteri, mampir dulu ke rumah menteri. Disambut sama si menteri ini dengan sambutan yang nggih, sebetulnya bohong-bohong saja. Dipersilakan duduk, disediai makanan. Ibu bapak tahu apa makanannya? Semuanya isinya bawang merah, pete, jengkol itu isinya. Terakhir ditutup sama duren. Pete, jengkol, bawang merah. Terakhir tutup sama duren. Itu kira-kira habis makan seperti itu, ambunya mulut seperti apa itu? Pabrik kertas tangkong kalah itu ambunya. Dimakan sedikit sama orang saleh sama kiai ini. Kata menteri, kiai yang banyak makannya, istri saya masak kesian, biar seneng kiai. Kiainya ndak enak, nggih pun makan akeh. Sampai kenyang. Menteri sudah tidak kuat ini, sudah pol, penuh sudah. Nggih pun. Kata kiai, saya pamit menteri. Nggih. Terima kasih Pak Kiai datangnya. Ya sama-sama. Sebelum berangkat si kiai, menteri ngomong, kiai hati-hati nanti panjangan kalau duduk sama raja, hati-hati, jangan parek-parek, nanti raja nyium bau bawangnya sampean dari mulut sampean itu. Temenan. Iya tepat. Suun, terima kasih saya diingatkan, terima kasih. Nggih, sami-sami. Berangkat si kiai ke tempatnya raja. Seperti biasa. Masuk langsung. Ngetuk ruangan raja, dipersilahkan masuk. Raja sudah mandangnya sinis sudah. Tapi hatinya mau dicoba sama raja. Temenan ndak menteri saya itu. Dipersilahkan duduk sama si raja. Monggo, kiai longgo duduk. Kiainya duduk agak jauh. Kata si raja, aduh, temenan menteriku. Tobol kiai. Majuan kiai.
Tidak usah raja di sini saja, majuan kiai. Akhirnya karena raja minta, maju dia. Kurang maju kiai, yang dekat biar enak omong-omongannya. Akhirnya deket si kiai sama raja nih. Ditanya gimana kabarnya kiai, sehat? Karena ditanya sama raja jawab. Agar supaya tidak keciuman bau mulutnya, ditutup sama kiai mulutnya nih. Sehat raja, alhamdulillah sehat. Lu temenan menteriku, kurang ajar kiai. Langsung karena marah si raja ngomong sama kiainya, kiai pertemuan kita sampai sini saja, sampean bisa pulang. Sebentar kiai, sebelum pulang saya ada kertas. Ngambil kertas si raja, ditulis. Tulisannya, kalau yang megang kertas ini sampai langsung sembelih. Kalau yang megang kertas ini sampai langsung sembelih, dilipat, dimasukkan amplop, serahkan sama kiai. Kiai tidak tahu apa tulisannya. Si raja ngomong, kiai nanti kalau keluar dari ruangan ini serahkan ke petugas di depan situ. Siap raja. Pamit si kiai. Ternyata si menteri sudah nunggu di depan. Diapakan sama raja nih orang kiai itu. Ibu bapak raja ini kalau nulis surat itu sudah rahasia umum di kerajaan, rakyat semua tahu. Kalau sudah raja nulis surat itu isinya hadiah, ngasih duit, ngasih hadiah. Tidak ada memerintahkan untuk memenggal hukuman, tidak ada, pasti ngasih hadiah. Keluar si kiai dari pintu ruangan raja, ternyata di depan sudah dihadang sama si menteri, diintip atau diopok nih ambil raja ini. Dilihat sama si menteri, enak keluar si kiai ini. Tidak ada bekas pukulan, tidak ada bekas marah, tidak ada apa-apa. Langsung dihadang sama si menteri. Kiai gimana tadi sama raja? Ya ketemu sama raja. Cuman tadi sebentar saja. Cuman tanya kabar saya, setelah itu raja minta sebentar selesai. Terus raja ngasih surat ini. Ditulis, dikasihkan sama saya, sudah ngasihkan petugas di depan. Kaget menteri. Lu, kok dikira hadiah ini? Kok dikasih hadiah sama si raja ini? Loh gimana ini? Dalam hati si menteri. Akhirnya menterinya bilang, kiai gini aja, itu kertas mana? Saya yang nganterkan. Sampean capek, tadi ke rumah saya, habis ketemu raja capek, sampean pulang, ini saya kasih uang 20 juta rupiah. Di kitab disebut 2000 dinar. Ibu bapak, ini cerita ada di kitab. 2000 dinar dikasih sama menteri. Dinar itu uang emas. Kalau sekarang puluhan juta rupiah. Kiai itu mana kertas, biasa saya yang ngatur. Ini sampean pulang saya kasih uang 20 juta rupiah kurang lebih. Diambil uang, pulang si kiai. Bawa duit 20 juta. Menterinya jalan ke petugas. Iki kertas dari raja. Dia buka sama petugas, noleh ke menteri. Ditulis, dibaca lagi. Noleh lagi. Menterinya heran, apa yang tidak aku? Menteri, di kertas ini tulisannya, apabila datang yang bawa kertas langsung sembelih. Berarti saya diperintahkan untuk nyembelih panjenengan. Sulung. Ini bukan kertas saya ini. Sebentar, tanya ke sama raja dulu. Kata petugas, raja tidak mungkin keliru. Raja setengah dewa, tidak bisa keliru. Tangkap petugas, pegang menteri, bawa tempat eksekusi, sembelih menterinya. Habis, cerita menteri habis. Dapat beberapa waktu, si raja mikir, ya apa kabar kiai dobol itu. Terus juga terpikir juga sama raja, mana menteri saya kok tidak pernah kelihatan beberapa hari ini. Tanya sama orang yang dekat sama raja, mana menteri itu? Loh, terus saya panjenengan digengken eksekusi raja. Loh, gimana ceritanya? Tidak tahu dapat kertas dari orang soleh itu, kemudian katanya ditukar sama duit, kiainya pulang, ini kertas dibawa sama si menteri. Tidak tahu setelah itu disembelih sama petugas. Kata raja, lo keliru, luput itu. Terus mana orang soleh itu, kiai itu? Pindah raja ke Madinah, ke kota Madinah.
Panggil. Dipanggil sama raja. Selang beberapa waktu datang Rasulullah. Langsung diaturi untuk masuk ke raja. Masuk dengan tenang mesem Bapak Ibu. Ini barokahnya orang hatinya bersih. Ini barokahnya orang yang hatinya ikhlas. Hatinya hanya untuk ingin Allah. Nasihat hanya untuk Allah. Apa yang dilakukan hanya untuk cari ridhonya Allah. Tidak ada cari yang lain. Luar biasa ini. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke tempat raja. Ditanya sama raja, Kiai sehat? Sehat Raja, alhamdulillah. Raja gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Lalu gimana ceritanya itu setelah saya kasih kertas? Oh iya Raja, keluar di ruangan panjenengan, saya ketemu menteri panjenengan. Dipinta mau diurus katanya sama dia. Saya dikasih uang 20 juta, saya pulang. Tidak tahu setelah itu tidak ada kabar. Kok juga tidak ada panggilan jadi raja. Saya pindah ke Madinah. Terus raja tanya sama si Kiai ini, Kiai saya mau tanya sama panjenengan. Menteri saya itu ngomong sama saya, katanya panjenengan kalau keluar dari tempat saya ngomong sama masyarakat, abab saya mambu katanya. Langsung si Kiai ini, ma'adzallah, sumpah demi Gusti Allah Raja, saya tidak pernah ngomong seperti itu Raja. Loh terus sampai kenapa pas duduk sama saya suruh marek kok terus ditutup hidung sampean? Raja, saya bukan nutup hidung saya nutup mulut saya. Karena sebelum saya sampai ke raja, saya diundang sama menteri sampean itu ke rumahnya. Sampai di rumahnya disugoni makanan isinya bawang merah, jengkol, pete dan durian sekalian. Jadi ambu mulut saya sehingga saya malu kalau ngomong nanti baunya keciuman panjenengan. Tapi panjenengan minta saya suruh deket, ditutupi mulut saya. Oh raja paham, berarti yang dobol menteri ku dobol. Langsung raja bilang, ma'adalakallah, betapa adilnya Allah, bagaimana Allah menghancurkan sifat hasad dan menghancurkan orang yang punya sifat hasad. Diceritakan sama raja terus bahwa kertas itu isinya membunuh sampeyan Kiai. Cuman Allah lebih adil. Allah tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Allah hancurkan yang salah, Allah muliakan yang benar. Langsung mulai saat itu Kiai ini diangkat jadi menteri penggantinya menteri dobol itu. Cerita nyata Bapak Ibu nggih, yang tertulis di kitab-kitab. Memberikan pelajaran kepada saya panjenengan satu, jangan hasud. Jangan ada sifat hasud di hati saya panjenengan ketika melihat saudara dapat nikmat. Hakikatnya itu Allah yang ngasih nikmat. Tak terima sama Gusti Allah, hancur nanti akhirnya. Yang kedua, sekali lagi yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil. Saya panjenengan kalau dapat nikmat sekali lagi, jangan bingung. Mungkin ada yang hasud atau tidak, tidak usah bingung. Tidak usah cari siapa yang hasud, tidak usah dicari. Minta saja perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, nikmat yang Allah berikan kepada saya panjenengan, hakikatnya itu ujian untuk saya panjenengan Bapak Ibu. Diparingi rumah anyar, ujian, syukur apa ndak? Sombong apa ndak? Diparingi motor anyar, syukur apa ndak? Digunakan untuk manfaat apa tidak? Diparingi duit banyak, syukur apa tidak? Apa yang kita peroleh di dunia ini, jabatan, duit, rumah mewah, kendaraan mewah, itu bukan bukti kita mulia di hadapan Allah. Belum. Kalau jabatannya menjadi alat yang mendekatkan dia kepada Allah, bukti dia mulia di hadapan Allah. Kalau hartanya menjadi alat dia tambah dekat sama Gusti Allah, bukti dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun, raja di raja. Ulama mengatakan 400 tahun tidak pernah sakit Fir'aun. Tapi ternyata bukan jaminan mulia di hadapan Allah, justru hina sehina dihinanya. Qarun, miliarder, bahkan triliuner. Duitnya banyak, hartanya banyak, mulia di hadapan Allah. Ndak, hina sehina-hinanya. Tapi baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan raja,
Tak, bukan orang sugih. Nabi makan sehari, tak makan sehari. Bajunya sobek dijahit sendiri sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sandalnya putus dijahit sendiri sama kanjeng Nabi Muhammad. Kadang 3 hari tak makan. Bahkan sahabat menceritakan 2 bulan dapurnya Nabi tak keluar asap dapurnya. Tapi ternyata berjuta-juta bibir bergetar muji-muji kanjeng Nabi Muhammad. Bermiliar-miliar jantung berdenyut muji-muji Nabi Muhammad SAW. Bukan orang sugih, bukan raja di raja, tapi orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semangat ibadah kepada Allah, orang yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zahirnya, dengan batinnya. Zahirnya dihiasi dengan beribadah kepada Allah, batinnya dihiasi dengan dibersihkan dari sifat-sifat yang jelek, sifat sombong, sifat hasud, sifat iri dengki, sifat prasangka jelek. Apapun yang elek-elek dibersihkan, diisi dengan sifat-sifat yang baik, sifat tawadhu, berprasangka baik, sifat rendah hati, sifat berprasangka baik kepada saudara, sifat senang lihat saudaranya dapat nikmat. Allahu Akbar. Saudaranya dapat nikmat, senang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sabda Nabi Muhammad SAW. Tanda kesempurnaan iman salah seorang di antara kalian, sabda Nabi Muhammad, apabila saya ketika lihat ibu bapak dapat nikmat, saya senang. Berarti sempurna ini. Ketika panjenengan dapat musibah, saya sedih. Ini sempurna berarti. Saya dapat nikmat, panjenengan senang, sempurna berarti. Saya dapat musibah, mugi-mugi selamat, panjenengan sedih, ini pertanda keimanannya sempurna. Para hadirin, para jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga bermanfaat. Wabil khusus sekali lagi untuk diri saya pribadi dan ngajak kepada panjenengan semuanya. Semoga apa yang kita laksanakan daripada kebaikan-kebaikan diterami oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa daripada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kekhilafan-kekhilafan, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki lancar, halalan thayyiban bighairi hisab, diparingi keturunan salihin salihat, dan semoga ketika sampai di penghujung umur diparingi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Hadza minni al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.